Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tatap maya kita yang kelima sudah mulai direkod, jadi kita mulai. Izin kawan-kawan share screen untuk materi kita hari ini. Izinkan kawan, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan Bapak Ibu Guru PJOK Sekecamatan Belinyu dan juga dari Kecamatan Riau Silip. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, insya Allah tatap maya kita 1 JP, insya Allah 45 menit. Nanti adapun kegiatan-kegiatan sudah saya sampaikan ke grup. Jadi sebelumnya marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu. Jadi di kegiatan kita hari ini, alhamdulillah untuk refleksi dari 1.1, 1.2, 1.3, alhamdulillah tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk kegiatan tatap maya 1 JP kita itu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Ini tatap maya penguatan pemahaman tentang refleksi yang kedua. Kemarin untuk refleksi juga di orientasi kita sudah masuk di penguatan pemahaman 1. Jadi yang sekarang di 1 JP modul 1 yaitu penguatan pemahaman refleksi yang kedua. Izin. Oke, mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita, yaitu on cam atau menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon, yang ini apabila teman-teman kita atau Bapak Ibu yang sedang berbicara, jadi yang lainnya mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Dan yang keempat, menghargai waktu bersama. Dan yang keempat, memaksimalkan fitur chat. Dan yang kelima, yang keenam, klik resend sebelum bertanya. Oke, manfaatkan resend itu untuk memulaikan sebelum bertanya. Dan keempat, gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi artinya masalah koneksi itu keluar masuk ataupun ada kendala gangguan itu, gangguan adalah hal wajar. Oke, sebelumnya di modul 1.1 refleksi perubahan diri paradigma guru PJOK, tujuan secara umum, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemarin kita sudah masuk ke materi sebelum di 1.3 kemarin, yaitu materi SCL, Student Center Learning, artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun untuk capaian akhir kegiatan kita, yaitu satu, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya kita sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke. Oke, untuk tujuan
Nah, tujuan dari tatap maya kita hari ini di modul 1.1, capaiannya adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid atau peserta didik. Jadi tujuan dari modul 1 ini adalah pentingnya kita setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kita sebagai guru kepada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi untuk kawan-kawan guru PJOK semuanya, yang nomor 2, coba boleh resign di modul kita kemarin cara menulis refleksi itu ada berapa model menurut Bapak Ibu yang ada di modul. Apakah Bapak Ibu boleh resign terlebih dulu, ada berapa menurut Bapak Ibu model refleksi untuk menulis refleksi kemarin, ada berapa? Boleh resign terlebih dahulu. Ada 4, Pak. Ibu adenya ada 4, oke. Yang lain mungkin? Ada 3. 4. Oke, Pak Bibinya ada 3. Terus yang lain, ini cara kita merefleksikan. Sesuai dengan modul kemarin ada berapa? Boleh. Kalau Pak Rukbianto itu ada 3, Ibu adenya ada 4. Mungkin yang lain boleh kita biar kita sama-sama menguatkan pemahaman tentang refleksi aja dulu di cara menulis refleksi menggunakan model. Oke, mungkin yang lain ada berapa selain 4? Oke, sebelum kalau menurut Pak Ibu Ade tadi ada 4. Coba sebutkan Bu Ade. Boleh open mic. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan keempat penerapan. Maaf kalau salah ya Pak. Nggak apa-apa. Oke, itu menurut Ibu Ade. Siap. Menurut Pak Rukbianto, boleh Pak Rukbianto. 3 menurut Pak Rukbianto. Lebih kurang sama dengan Ibu Ade itu, Pak. Oh, lebih kurang sama dengan Ibu Ade. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh di modul itu ada. Dan juga Bapak Ibu sudah menulis refleksi sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Apa? Boleh? Oke, sebelum di model, masih ingat dengan model, bukan model, artinya framework, framework pembelajaran. Kalau framework kemarin menurut pakar itu ada berapa? Framework menurut siapa dan menurut siapa? Ada berapa itu? Menurut Button ada 3, Pak. Oke, menurut Barton ada 3. Oke, apa saja itu, Bu Ade? What, so what, dan no what. Oke, artinya what, so what, dan no what. Oke, terima kasih Bu Ade. Mungkin dari teman-teman yang lain, selain menurut Borton, ada juga menurut siapa itu? Boleh resign. Biar kita Oke, Pak Elwan, boleh. Ya. Silakan open mic. Grims, Pak. Menurut Grims ada 4, Pak. Oke, menurut Pak Elwan, oke. Siap Pak Elwan, boleh open mic. Cek. Silakan. Masuk nggak Pak? Suara Pak? Sudah, jelas. Menurut Gibbs ada 6. Oke. Pertama apa saja tuh? Deskripsi, kedua perasaan, ketiga kita mengevaluasi, keempat menganalisis, kelima konklusi,
Dan terakhir itu merencanakan tindak lanjut, Pak. Oke, mantap. Itu menurut framework ya. Ini beda. Yang mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi ya. Model itu ada berapa? Kalau kata Ibu Ade ada 4. Kalau Pak Bibi hampir sama dengan Ibu Ade. Oke, di modul 1.1a. Mungkin satu lagi. Siapa yang boleh, Kak Faisal atau siapa boleh yang ingin menyampaikan lagi, mungkin ada lagi itu. Oke, Pak Septiawan. Boleh, Pak Septiawan. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ada 5 Pak. Ada 5. Oke, apa saja? Menyusun refleks, mentah-mentah. Laporan, Ya. terus reaksi, hubungan, alasan, dan hasil. Oke, menurut Pak Seyan itu. Oke. Ada lagi? Di modul 1 LMS itu ada. Mohon izin Pak Palik. Pak Palik, ada Pak Palik? Nggak apa, Pak. Oke, di kelas kita itu masih ada belum yang belum hadir di tatap maya kita? Siapa? Siapa yang belum masuk? Renaldi? Ada Pak Renaldi itu, ada. Sony? Sony ada ya? Oke. Oh, udah pas 12, 14. Oke, udah pas ini. Oke, menurut di modul itu ada 6. Ya, ada 6. Pertama ada namanya segitiga refleksi. Ya. Segitiga refleksi. Yang kedua, apalagi? Ada di modul. Apalagi? Selain segitiga refleksi, untuk menulis refleksi yang keberpihakan kepada peserta didik itu ada 6 sesuai di modul. Yang pertama segitiga refleksi. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Sama dengan Ibu tadi, ada tadi 4F atau 4P. Nah, boleh. Itu yang keduanya adalah 4F atau 4F, 4P. Ada lagi, ada 6. Di modul LMS itu ada 6 sesuai dengan modul. Masih ingat? Untuk menulis refleksi pembelajaran ada 6. Boleh resign? Oke, Pak Elwan. Boleh open mic. Silakan Oke, Pak Elwan. pertama itu ada segitiga refleksi, terus ada deal. Oke, apalagi? Terus ada 4C. 4C, oke. Terus ada model cuaca. Oke, model cuaca. Ada 4F atau 4P. Siap, oke Terus lanjut. papan cerita atau refleksi, storyboard. Itulah Pak. Oke. Oke, jadi artinya 6 apa 7 itu? Bentar. Ada 7. Ya. Oke. Jadi artinya untuk menulis refleksi, oke, kemarin di refleksi yang pertama kali itu hampir keseluruhan 12 peserta itu menulis refleksinya dengan 4F atau 4P. Ya. Kemarin hampir sama. Jadi artinya menulis refleksi itu tidak harus 4F atau 4P. Banyak lagi, ada 7 itu untuk menulis refleksi, untuk merefleksikan kita sebagai guru dan merefleksikan untuk siswa kita atau peserta didik kita. Jadi yang pertama yaitu segitiga refleksi, yang kedua deal, yang keempat refleksi 6 topi, yang keempat 4C, dan yang kelima model cuaca, yang keenam 4F atau 4P, dan yang terakhir adalah papan bercerita. Jadi harapannya nanti silahkan setelah kita tata maya itu kan ada LMS-nya Pak refleksi. Jadi silahkan boleh menggunakan 7 refleksi, model refleksi itu. Oke.
sampai sini sudah memahami tentang refleksi? Boleh jempolnya, reaksinya boleh jempol. Itu kalau sudah memahami. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke tujuan kita sesi tatap maya kita. Terima kasih. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Yakin setelah mengikuti kegiatan PKG ini, Bapak Ibu sudah punya gambaran untuk menulis refleksi tentang pembelajaran kita sehari-hari. Jadi, terus izin agenda kita untuk hari ini adalah analisis tulisan refleksi, menganalisis refleksi kita sendiri. Kedua, berbagi hasil analisis refleksi yang kita lakukan. Untuk agenda tatap maya kita dalam 1 JP, insya Allah 45 menit. Nanti untuk waktu lebihnya kita menyesuaikan nanti. Oke, yang pertama kita masuk analisis tulisan refleksi. Oke, nah ini. Tujuan ini adalah menulis analisis tulisan refleksi. Bapak Ibu, nanti semuanya saya akan bagikan link Jamboard, yaitu Bapak Ibu menulis di Jamboardnya itu yang apa namanya itu secara garis besar, karena di Jamboard itu tidak bisa menulis kata atau kalimatnya yang panjang. Jadi silahkan menulis secara garis besar, secara inti, sesuai dengan pertanyaan. Nanti saya akan share link Jamboardnya, silahkan Bapak Ibu tulis secara garis besar, secara inti dari pertanyaan. Oke, nanti di Jamboard itu ada 6 slide dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nanti Bapak Ibu misal seandainya di pertanyaan slide 1 itu pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu selesai menjawab, lanjut ke slide kedua. Nanti bukan link Jamboardnya itu di kolom chat. Izin Bapak Ibu, nanti pertanyaan yang 6 pertanyaannya ini ada, semuanya ada di link Jamboard. Oke, izin share. Saya akan share link Jamboardnya di kolom chat Bapak Ibu. Oke ya, izin. Nah ini sudah tampil. Oke, copy paste. Masuk ke bentar, ke kolom chat. Apakah sudah muncul Bapak Ibu di kolom chat Bapak Ibu? Belum. Belum ada, Pak. Oke, siap mungkin jaringannya. Oke, apakah sudah muncul? Udah. Oke, silakan. Oke, siap, terima kasih. Silahkan klik link Jamboard yang ada di kolom chat. Tugas Bapak Ibu itu menulis sesuai dengan pertanyaan secara garis besar dan secara inti. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan nomor 1 itu di slide 1. Ya. Ini pertanyaan di slide pertanyaan 2 di slide 2. Pertanyaan di slide 3 itu pertanyaan keempat di slide 4. Di slide 5 itu pertanyaan nomor 5 dan slide 6 di pertanyaan nomor 6. Oke Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menulis secara garis besar. Nanti saya akan minta pemaparannya secara detail ya. Saya akan pilih Bapak Ibu secara acak untuk menjelaskan secara detail apa dari Jamboardnya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, izin silakan kerjakan.
Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ilmu? Bagaimana saya menulis refleksi selama Oke, izin membacakan soalnya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Secara garis besar saja. Oke, belum ada yang muncul untuk pertanyaan. Baru satu muncul nama Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Oke. Izin Pak Sony. Halo Pak Sony. Halo Pak Sony. Pak Renaldi. Oh, Boleh on cam-nya? Coba Pak Sony. Ada gangguan ya Pak Sony untuk Pak. oke, kan lebih Iya. ganteng tuh. Iya, mantap.
Sip, sip. Ya, yang lain masih di kolom apa tuh? Di jambotnya itu baru satu orang. Nah, sudah ada kelihatan juga Pak Palik. Oke, Pak Palik baru nama Pak Palik sama nomor. Oke, Pak Surya Maulana, mantap. Oke, udah mantap. Pak Surya Maulana, setelah selesai modul dengan menulis apa yang saya lihat dan saya rasakan saat terjadi pembelajaran. Oke, mantap. Pak Hartono. Oke, satunya boleh saya hapus Pak Hartono yang ada nama ya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, nah ini yang benar. Oke. Pak Palik, saya bantu hapus dulu Pak Palik ya yang muncul di jambotnya. Oke, silakan tulis kembali. Oke, Pak Hartono, menulis refleksi dikerjakan setelah pembelajaran modul. Di akhir sesi pembelajaran yang saya tulis adalah ringkasan isi dari setiap modul pembelajaran. Oke, mantap. Oke, susun. Oke, Pak Heri, ada Pak Heri. Oke, Pak Heri. Sarin. Untuk langsung menangkap kesan dan pemahaman Anda yang masih segar. Oke, nanti minta lebih detail lagi nanti. Apa maksud dari di link Jambotnya? Oke, di slide 2 juga belum ada. Oke, 6. Oke. Nah, Batuk. oke, yang lain mana? Baru 3 orang yang muncul. Belum muncul Pak Mulis ya? Belum muncul Pak Elan, baru 3 orang.
Bentar, saya cek. Oke, oke baru muncul koneksinya. Oke, ada Pak Heri, ada Pak Falik, ada Pak Rubianto, dan Pak Elwan. Oke, 6 orangnya masih. Lanjut Pak, yang selesai di slide 1, pertanyaan 1 langsung masuk ke slide berikutnya. Kedua, 3, 4, 5, 6. Silakan pilih mana yang mau terlebih dahulu. Yang boleh diacak dulu, masuk ke slide 6 dulu, boleh. Apa? Banyak, Pak. Oke, 7 orang. Oke, sudah muncul di slide 2 Pak Surya Maulana. Oke, slide 3 kosong, slide 4 kosong, slide 5 kosong, dan slide 6 kosong. Oh iya. Oke, oke kalau untuk modul kan begini ya. Hanya di sudah ada. Oh, kan daripada kegiatan teman. Jadi kan ngobrol ya, nyambung. Pada kecil. Oh iya. Saya. Ya. Ya. Oke. Oke, apa? Dari mana ya? Oke, itu ya, ya. Oke, dan bisa awal sekali. Saya belum nggak tahu ya. Karena koneksi kalau saya jadi bisa ya budaya apa? Apa? Ya, kalau tapi pasti juga tidak bukan saya itu komen tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Izin Bapak Ibu, apakah ada kendala masalah jambot kita? Di pertanyaan 1 baru muncul 10 orang. Yang belum. Oke, silakan open mic Pak Heri. Iya. Kalau misalkan pertanyaan kedua tuh di mana Pak pengisiannya Pak? Pengisiannya itu di slide 2 Pak. Di slide 2 2. yang di atas kotak yang di atas ada 1+7 itu Pak. Tinggal klik apa namanya itu? Tinggal klik yang tanda panah. Ya, makasih Kanan Pak. atau kiri. Oke. Halo Pak Renaldi. Ya Pak. Oke, mantap. Izin. Apakah sudah ada yang selesai? Oke, sudah muncul ke pertanyaan 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah. Oke, Mas ditutup ya dulu.
Oke, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Oke, Pak Balik, perasaan saya pada saat menulis refleksi untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran. Pak Elwan, perasaan saya termotivasi, puas, lalu terinspirasi apa yang saya capai dengan menulis refleksi ini. Apakah bermakna atau tidak refleksi yang saya lakukan? Oke, mantap. Ini yang ini punya siapa ya? Perasaan saya kebingungan atau keraguan mendapatkan motivasi kepuasan pikiran yang muncul adalah di mana saya harus mulai. Semoga refleksi yang saya buat benar. Oke, punya siapa nih? Di pertanyaan nomor 2 nggak ada nama. Ini satu lagi, merasa dapat tantangan dan berpikir ingin melakukan inovasi yang baru. Punya siapa nih? Boleh diduplikat, Pak. Boleh diduplikasikan. Nah, kayak ini jadi double nanti. Silakan diklik. Diedit atau diedit punya siapa atau klik edit. Nah, ini. Yang punya ini boleh diedit. Nah, ini. Atau tulis nama kembali. Nah, simpan kembali. Setelah edit simpan kembali. Nah, ini maksudnya. Tinggal tulis punya siapa kayak gitu. Izin yang ini punya siapa ya? Yang di tampilan biar saya edit. Merasa dapat tantangan dan berpikir. Punya siapa nih? Berpikir ingin melakukan inovasi yang baru. Boleh resign yang punya, yang merasa Jamboard sticky note-nya yang punya siapa ini? Merasa dapat tantangan dan berpikir ingin melakukan Saya inovasi itu yang Pak baru. Balik. Pak Oke, Balik, siap. Kak Fasil punya saya itu. Iya, klik Pak Suharjoyo. Oke, Suharjoyo. Titik Oke, 2. terima kasih Oke. Kak Fasil. Itu kiriman kedua, kiriman pertama tadi ada namanya. Sorry, maaf. Oke, ya lanjut ya. Oke, lanjut. Simpan. Oke. Oke, punya Pak Hartono. Siap, mantap. Cekatan beliau. Oke, nomor 1 sudah terisi semua 12 peserta. Oke, Pak Faisal. Di pertanyaan nomor 2, senang, bersemangat, dan tumbuh rasa percaya diri untuk menerapkan refleksi di pelajaran saya. Pak Setiawan, perasaan saya sangat senang karena mendapat ilmu dan pengalaman baru yang bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Pak Sony belum muncul. Pak Renaldi belum muncul juga. Oke, sudah muncul. Pak Sony, izin. Perasaan saya puas dan bangga atas pencapaian dipikirkan saya saat refleksi, saat evaluasi diri tentang pemahaman materi dan metode pembelajaran. Oke, masih belum muncul di slide kedua Pak Renaldi. Oke. Oke, di slide ketiganya Pak Rukbianto, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan? Pak Rukbianto secara garis besar, pemahaman materi, keterampilan menulis, motivasi, rencana, tindak lanjut, tantangannya, kesulitan dalam mengungkapkan pikiran, dan konsistensi, berkonsisten. Oke, mudah-mudahan setelah PKG kita lebih bermakna lagi dalam pembelajaran PJOK. Ibu Ade, untuk soal nomor 3, hal yang muncul pada saat menulis refleksi, saya bisa melihat apa yang kurang dalam pembelajaran, khususnya dalam diri kita sendiri. Oke, mantap. Pak Sarjoyo sudah muncul. Oke, izin Pak Sarjoyo tak rapiin. Soal nomor 4, udah 3 orang. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Menggunakan rubrik yang ada. Sudah menulis Pak Elwan, Pak Surya, dan Pak Balik. Oke, terima kasih. Lanjut ke yang lain. Sudah selesai di
pertanyaan nomor 4, lanjut ke soal nomor 5, Pak Elwan. Oke. Oke, selesai Pak Elwan.
Oke, apakah Pak Balik udah selesai balik? Lah, Pak. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Balik sama Pak Elwan udah selesai. Oke, menyusul yang lain. Oke, Pak Balik boleh atau Pak Elwan terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan secara detail, menjawab yang ada di Jambot, mungkin menjelaskan secara detail mungkin maksud dari Pak Elwan, monggo, Pak rumus Elwan. dari Jambot. Boleh balik atau Pak Elwan boleh, misalnya Pak nomor Balik, satu, Pak Pak Balik, Elwan, monggo, monggo. silakan Pak Balik. Silakan Pak Elwan. sambil teman-teman yang lain menulis di Jambotnya boleh. Nyesel Atau tadi. boleh Pak Elwan terlebih dahulu juga boleh. Ya, Pak Elwan. Nggak Pak Silakan. Elwan yang finish nomor satu boleh. Nggak apa. Dari mana Pak? Dari yang Oke, pertama. dari nomor satu, dari pertama, dari nomor satu. Kau lali. Oke, oke. Untuk pertanyaan nomor satu Pak Elwan dulu, nomor duanya baru Pak Balik nanti. Oke. Oke. Oh my God. Ya nggak apa-apa. Tinggal bacakan, tinggal paparkan kawan-kawan. maksud dari. Ya, Oke, siap. Lanjut. bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Bagaimana biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Di sini saya pertama mengidentifikasi apa yang sudah dipelajari setiap modul, dari setiap modul dari modul pertama sampai modul 1.3. Kedua, saya menganalisis modul tersebut serta mengevaluasi dan melakukan praktik dari pembelajaran itu. Yang saya tulis yaitu kesulitan dan solusinya apa. Dan yang terakhir yaitu penerapan rencana yang saya lakukan setelah saya mempelajari modul itu. Sudah Pak Mulis? Oke, terima kasih Pak Elwan. Kenapa di Jambot itu kan secara garis besar. Kalau dengan kalimat panjang tidak bisa. Jadi boleh dipaparkan secara langsung biar teman kita sama mendengarkan tentang penyampaian di Jambotnya lebih detail lagi. Pak. Oke, Pak Balik boleh Pak Balik di pertanyaan nomor satu. Ajar Pak Balik. Nanti setelah Pak Aku Balik sama kedua, Pak Elwan, Pak. nanti di pertanyaan nomor 2, enggak, di sini aja dulu, di pertanyaan nomor 1 aja, nomor 2 nanti saya acak lagi nanti. Oke, nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke. Mana punya saya? Oke, sampaikan Pak Balik maksudnya gitu. Bagaimana itu Pak Balik? Oke Pak, setelah memahami apa yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran, baru saya melakukan refleksi. Jadi gini Pak, selama proses pembelajaran ya dari modul 1 hingga modul 1.3 kan kita harus membuat kesimpulan ya, semacam kayak pembelajaran yang telah kita lakukan, itu kan dinamakannya refleksi kan. Jadi pada saat pembelajaran apa saja yang telah kita dapat, kemudian apa saja yang telah kita pelajari, kemudian kita diskusikan bersama-sama bersama rekan sejawat dan membuat kesimpulan. Mungkin itu saja Pak yang menurut saya. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, minta Pak Tono. untuk di pertanyaan nomor 2, boleh Pak siapa nih? Pak Hartono aja dulu. Pak Hartono sama Pak Faisal. Renaldi. Boleh. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Mungkin Pak Hartono sama Pak Faisal boleh menyampaikan. Atau Pak Faisal terlebih dahulu boleh. Kecacai. Oke, boleh sampaikan Pak Tono, boleh.
Boleh open mic-nya? Boleh, Pak Tono. Oke. Saya akan memberikan Penguatan, nah gitu. nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Ah, yang ada di slide. Kok hilang slide-nya? Itu yang ada di tampilan Bapak Ibu tuh. Tidak ada sini. Di slide nomor 2, Pak. Tidak muncul, Pak. Teacher di tempat saya ini. Muncul. Kan di tampilan screen yang saya tampilkan itu kelihatan, Pak? Apa? Di jamboard Pak Tono tuh buka. Nggak ada, kosong nih. Kosong apa kosong? Oke, boleh Pak Faisal terlebih dahulu, mungkin Pak Tono sambil nyari-nyari, mungkin Pak Faisal dulu, boleh Pak Faisal. Tinggal kalau di puding. Yuk hilangnya gue ketinggalan. Ada nggak? Ada ya? Mana? Oke, Pak Faisal boleh open mic, Pak Faisal. Iya, Jawab. terima kasih. Mohon izin, Pak ya. Siap, lanjut, Pak. Hilang punya gue. Pertanyaannya apa perasaan ya, Pak ya? Ya, Nah, bagaimana perasaan saya itu merasa senang dan sangat bersemangat sekali untuk melakukan refleksi. Oke. Oke. Sehingga Sudah Pak Faisal ya? timbul rasa percaya diri dalam menjalankan tugas. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, mantap. Oke, mungkin Pak Hartono sudah ketemu, Pak Hartono. Oke, saya jawab sesuai dengan apa yang saya rasakan ya. Jadi Ya. bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Yang pertama, jujur Pak, karena saya juga masih kebingungan, masih ragu juga. Cuman dengan adanya motivasi juga, akhirnya kepuasan yang saya dapatkan dalam refleksi ini. Dan apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus memulai refleksi, saya harus mulai dari mana, Pak? Itu masih saya bingungkan. Dan semoga yang refleksi yang saya buat ini benar. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hartono. Oke, artinya mungkin nanti tanggapan dari teman-teman lain. Oke, kita lanjut ke slide ketiga terlebih dahulu. Oke, minta Pak Suharjoyo sama Ibu Ade Lestari untuk pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, boleh Ibu Ade terlebih dahulu atau Pak Suharjoyo? Pak Joyo, lanjut. Mungkin Hilang ya? boleh. Siapa terlebih dahulu? Ibu Ade dulu. Boleh. Alalalala. Boleh open mic terlebih dahulu? Boleh open mic. Halo, Pak Suharjoyo dan Ibu Ade. Siapa dulu? Joyo lah dulu, Bu Ade nyari mungkin. saya, Pak. Di slide 3, Bu Ade. Halo Pak Suharjoyo, boleh Pak Suharjoyo udah ketemu di slide nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang jadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Boleh?
Cek. Bisa mendengarkan Pak Kak Wasil? Siap, udah. Tidak. Hal yang lebih baik dalam penulisan ini sebenarnya banyak manfaatnya. Salah satunya menambah wawasan tentang bagaimana pembelajaran atau penulisan refleksi yang lebih baik. Mungkin selama ini penulisan refleksinya agak berkurang ya. Itu mungkin hal yang menurut saya yang lebih baik. Terus tantangannya dengan penulisan ataupun dengan rutinitas kalau saya dengan suasana Rutinitas yang padat, ya. kepadatan itu tantangan mungkin itu yang masih dan juga tentang istilahnya tantangan salah satu juga selain rutinitas yaitu tentang paradigma ataupun pengetahuan tentang refleksi mungkin itu mungkin dari saya cukup. Oke, mungkin ya, terima kasih. Mungkin Pak Surojoyo karena kesibukan dan rutinitas yang padat, jadi bisa-bisa untuk meminit waktunya. Oke, terima kasih Pak Joyo. Lanjut Ibu Ade, boleh. Ibu Ade di pertanyaan nomor 3. Hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang muncul pada saat menulis refleksi itu bisa melihat apa yang kurang dalam pembelajaran sebelumnya, Pak. Oke, lanjut. Terus dari materi apa yang kita berikan, kita bisa menjelaskan lebih detail kepada peserta didik. Oke, menurut Ibu Ade, tantangan dalam menulis refleksi itu apa? Nah, itu apa tantangannya? Itulah. Tantangan saya bisa memaksimalkan dalam proses pembelajaran, Pak. Oh, itu tantangannya. Oke, itu menurut Ibu Ade Lestari. Oke, terima kasih Ibu Ade. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Oke, mungkin Pak Heri Sutami sama Pak Surya Maulana, boleh? Boleh, Pak Heri terlebih dahulu, boleh? Halo, Pak Heri. Atau Pak Surya Maulana, boleh. Oke, Pak Heri, udah open mic. Lanjut, Pak Heri. Bentar, apa tidak? Lalu. Oke, lanjut Pak Heri, boleh. Iya. Nyari jawaban. Oke. Nah, di jawaban saya, pemahaman konsep sejauh mana penulisan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang dibahas. Oke, boleh sampaikan maksudnya apa itu Pak Heri, boleh? Maksudnya? Konsep dalam arti apa? Konsep yang di sini kita lihat. Di sini kita ngelihat izin Pak Balik terlebih dahulu Pak Balik untuk memahami materi yang apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan materi ya, dalam materi. Oke, artinya konsep di situ adalah materi, Pak Heri ya. Oke, mantap. Oke. Lanjut Pak Surya Maulana, boleh Pak Surya Maulana. Oke. Saya Pak ya. Siap. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, terus seperti apa untuk tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Baik Pak.
selama ini saya menulis secara pengalaman yang digunakan untuk masa kedepannya. Jadi bisa membantu saya untuk memperbaiki cara berpikir, berperilaku, dan menghadapi situasi yang bakal ketemu di masa depan. Itu aja, Pak. Oke, artinya tolak ukur, Pak ya. Artinya tolak ukur kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mantap. Lanjut ke pertanyaan 5. Mungkin di sini Pak siapa ini? Pak belum ada nih siapa? Pak Setiawan boleh Pak Setiawan. Pak Setiawan sama Pak Rugbi. Masih 3 orang yang belum ya. Di pertanyaan nomor 5 di slide 5 Pak Sony oke muncul. Oke, boleh Pak Setiawan. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Halo Pak Setiawan, apa terdengar? Halo. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Udah muncul, Pak. Udah kedengaran. Oke, lanjut, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Di sini sebelum menulis refleksi, menurut saya perlunya memahami terlebih dahulu hal yang ingin direfleksi, Pak. Terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Mungkin yang keterampilan yang saya butuhkan itu lebih ke kepekaan terhadap masalah yang akan direfleksi, Pak. Oke, terima kasih. Artinya memahami terlebih dahulu hal yang ingin direfleksi. Artinya yang sudah kita kerjakan, jadi artinya kita sudah memahami terlebih dahulu, baru kita refleksikan, Pak ya. Mungkin itu. Siap. Benar, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke Pak Sony. Halo Pak Sony. Apakah masih bergabung? Oke, Pak Sony sampaikan di slide nomor 5, boleh. 5 Pak ya. Jawab, baca dah soal. Oke, boleh on cam-nya Pak, boleh on cam-nya. Oke, langsung aja Pak, nggak apa-apa Pak, langsung ya. Pak. Jawab aja Pak. Untuk menulis notatis yang baik, saya perlu memahami tujuan pembelajaran karena bisa membantu saya dalam evaluasi apa kekurangan dan kelebihan. Nah, tujuan saya bisa membuat untuk saya bisa diskusi dengan rekan sejawat, mengikuti pelatihan dan juga yang lain-lain. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sony, terima kasih. Oke, sudah menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Oke, dengan rekan sejawat saling saling menilai satu sama lain, minta masukan apa yang kekurangan dari dalam diri kita dalam melakukan refleksi. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke slide nomor 6. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh minta pendapatnya, bukan pendapatnya, artinya menyampaikan sesuai di jambotnya secara detail. Mungkin di sini kasih kesempatan dengan Pak Rukbianto yang udah muncul di sini. Oke, boleh Pak Rukbianto. Baik Pak, soal nomor 5 ya. Nomor 6 Pak. Iya, jadi nomor 6 ya. Ya. Nomor 6. Apa tadi? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Jadi yang bisa saya lakukan untuk menjadi guru PJOK yang lebih reflektif, pertama mungkin saya membuat jurnal refleksi diri saya sendiri,
Kemudian bisa meminta umpan balik dari apa yang kita lakukan dari siswa, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan observasi mandiri serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran siswa yang kita hasil pembelajaran siswa. Kemudian siapa saja yang bisa membantu? Ya, pastinya pertama rekan kita dari sekolah, yaitu kepala sekolah atau mentor kita ya. Kemudian komunitas guru yang dimana di sini mungkin dari KKG olahraga baik di gugus maupun di kecamatan. Nah, kemudian senior kita yang lebih berpengalaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kalau kurang ditambahkan, kalau lebih dikurangkan. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa jadi guru PJOK yang reflektif, yaitu benar, itu adalah membuat jurnal refleksi untuk diri kita dan juga untuk meminta umpan balik dari siswa. Jadi artinya kita sharing sama siswa apa kekurangan kita dalam penyampaian materi dan juga apa kelebihan yang ingin dari peserta didik itu. Oke, mungkin itu. Dan untuk siapa saja yang bisa membantu, siswa, kepala sekolah, dan teman-teman sejawat di dalam lingkungan kerja kita. Mungkin itu Pak Bugwi ya. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih atas penyampaian teman-teman dalam menjawab pertanyaan refleksi. Izin teman-teman kita sambil nunggu teman-teman menulis di Jamboard. Jadi kita masuk ke slide materi kita. Izin. Oke. Apakah sudah muncul slide PowerPoint-nya? Oke, terima kasih. Oke, di pertanyaan nomor 6 semua, alhamdulillah sudah dijambut, sudah ditulis, dan secara langsung menyampaikan dari 6 pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Oke, kita masuk ke mari berbagi refleksi. Tadi kita sudah menyampaikan mari berbagi refleksi teman-teman yang ada di 6 pertanyaan tersebut. Oke, kita masuk pada akhir sesi kita hari ini. Pada akhir sesi kita hari ini, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Memahami konsep, artinya terutama dalam melakukan refleksi yang kita lakukan, yaitu adalah memahami konsep apa yang harus kita lakukan dan pentingnya melakukan refleksi, apa manfaatnya dalam melakukan refleksi. Tadi sudah disampaikan, mungkin di nomor 1 ada teman-teman yang ingin menanggapi dari pentingnya melakukan refleksi di sini. Mungkin apa dalam diri kita. Oke Pak Rukbianto, boleh Pak Rukbi. Ya. Di nomor 1 Pak Bibi, maksud. Iya, maksudnya Pak, ulang apa? Untuk di sini kan pada akhir sesi tadi memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Apa manfaatnya dalam melakukan refleksi, dan kita harus memahami konsep apa yang harus kita refleksikan. Menurut Pak Rukbianto itu apa misalnya? Boleh teman-teman lain juga riset nanti. Menurut pendapat Pak Bibi. Ulangi Pak. Tadi pertanyaannya Pak. Tadi belum. Manfaat Pak, manfaat di nomor 1 ini. Manfaatnya kita kan dalam melakukan refleksi itu harus memahami konsep apa yang kita refleksi. Dan pentingnya melakukan refleksi itu apa manfaatnya, kayak gitu Pak maksudnya. Apa untuk diri kita sendiri maksudnya? Untuk diri kita artinya kita bisa mengevaluasi apa yang kurang pada diri kita, kemudian juga kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita laksanakan ke depannya setelah kita melakukan refleksi tadi. Karena setiap kali kita bertemu kan di lapangan, mungkin pada saat kita melakukan pertama, penerapan yang kita lakukan tidak sesuai dengan ataupun tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa. Jadi kita bisa dengan kita merefleksi kembali, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu Pak.
Mungkin dari kami. Oke, artinya manfaatnya kita bisa menerapkan strategi apa yang di apa tuh? Apa namanya itu untuk kebutuhan peserta didik yang keberpihakan kepada peserta didik. Oke, Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain ingin berpendapat masalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi, boleh present terlebih dahulu yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh. Boleh resign yang ingin menyampaikan pendapat dirinya, boleh. Pak Renaldi, boleh Pak Renaldi. Halo Pak Renaldi. Halo Pak Renaldi. Ayo teman-teman, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Menurut pendapat Ibu apa? Mungkin Pak Faisal, boleh Pak Faisal ada pendapatnya? Manfaatnya kita melakukan refleksi itu apa misalnya? Pak Hartono boleh? Pak Suharjoyo boleh? Boleh open mic-nya? Masih ada satu lagi mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya? Manfaat dalam menulis refleksi itu apa? Menurut Bapak Ibu. Oke, Pak Suharjoyo boleh. Mungkin manfaat dalam memahami konsep dan pentingnya refleksi hubungan dengan murid, yaitu kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa supaya bisa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya, oke terima kasih Pak Surojoyo, Pak Rubianto. Jadi arti memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Artinya kita melakukan refleksi itu menjadi tolak ukur kita menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk peserta didik. Dan intinya student center learning, artinya keseluruhan pembelajaran kita itu harus berpusat kepada peserta didik. Oke, mungkin itu. Yang kedua, dalam akhir sesi dalam refleksi modul 1.1 sampai 1 modul titik 3 itu adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Jadi boleh, tadi ada 7 model refleksi, silakan Bapak kembangkan dari 7 refleksi yang ada di LMS atau di modul, silakan dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk dalam menulis refleksi. Nah, boleh refleksinya di saat kita menyampaikan pembelajaran untuk siswa kita, itu menjadi tolak ukur kita untuk menjadi pertemuan berikutnya yang lebih bermakna lagi. Mungkin itu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke terakhir. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah dari 1 JP kita sudah melewatinya. Terima kasih untuk teman-teman. Nanti kita akan setelah rekodnya dimatikan, kita boleh apa namanya itu, saya akan share tugas-tugas Bapak Ibu yang belum mengumpulkan. Jadi artinya di data LMS saya sudah muncul nanti. Oke, sebelumnya untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya selaku fasilitator mungkin ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup akhir kegiatan kita hari ini berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, izin share untuk melihat daftar tugas Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share. Sebentar, lagi masih loading. Oke. Oke, izin saya matikan dulu apa namanya itu. Nggak foto dulu Pak ya? Nggak dipoto dulu ya? Bentar dulu. Nanti ada foto sesi akhir nanti ntar ya. Oke, kita foto dulu punten. Kita hentikan dulu nih. Hentikan berbagi dulu. Oke, kita foto terlebih dahulu. Oke, sip. Siap. Bentar. Sebentar, sabar. Sebentar, di tampilan saya belum. Oke, 1. Satu, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, tambah lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi, boleh gaya bebas. Yang lain, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Sony Oke, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Kita di tatap maya berikutnya itu di hari Selasa, ya. Di hari Selasa itu sudah masuk modul 1.4. Isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Itu kita lebih lama lagi dengan hari-hari sebelumnya, 3 JP. Jadi sekitar 135 menit. Maunya jam berapa ini? Kita sepakat. Oh, bentar. Saya izin matikan rekaman dulu. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, kita diskusi. Oke. Jam 8 nanti ya. Jam 8 itu ya.